systems are offline. Mami. 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 Mami info. Kalau ada sumur di ladang, sobat milenial kangen Mami ya. Ketemu lagi sama Mami. Kali ini Mami mau infoin mahasiswa elektro UIK yang bisa merancang alat canggih. Wih, simak vlog asisten Mami. Halo sobat milenial, hari ini aku barengan sama anak-anak elektro yang tanggal 7 Juli ini sidang skripsi. Halo, saya Arif Ma'ruf. Saya Vincent Antoni Putra. Ini karya skripsi kami. Kita tidak perlu berjalan ke peralatan listrik tersebut, kita bisa mengontrol dari jauh-jauh. Ya, kali ini saya membuat alat tangan robot yang berfungsi untuk menjalankan perangkat elektronik seperti TV, AC, dan pompa air. Ya, semua ini diatur menggunakan sensor ini pada jari-jari, di balik jari. Ini namanya flex sensor. Ada 5. Nah, semuanya diatur dari sini. Dan ini tidak menggunakan kabel. Dia menggunakan NRF yang sistemnya wireless. Jadi contohnya seperti ini. Jika tangan kita menggenggam, ini lampu akan berkedip. Jika posisi tangan kita seperti ini, lampu akan menyala. Untuk mematikannya seperti ini. Ya, ini cukup mudah sekali untuk membantu kaum difabel yang kesulitan untuk menggunakan alat elektronik dengan mudah. Halo sobat milenial, ini saya membuat mobil robot yang dapat membantu kaum difabel. Alat ini menangkap gestur tangan manusia yang mampu memberikan kebebasan pada penggunanya dalam mengendalikan perangkat sistem. Tujuan dari alat ini untuk kaum difabel yang ditempatkan pada kursi roda. Kaum difabel ini bisa terbantu dengan kondisi seperti itu, tapi masih bisa produktif, menjadi manusia yang produktif. Salah satunya ya digunakan alat ini. Doanya, semoga skripsi kami dapat nilai A. Semoga juga alat-alat yang kita buat ini bisa dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Terima kasih Maminfo Elektro UIK Jaya. Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi teman-teman sobat milenial sekalian. Senang sekali bisa berjumpa lagi kita di Koridor Ide Batch 13 ini. Perkenalkan, nama saya Sisil dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika. Salam kenal bagi yang belum kenal, dan saya lihat ada yang sudah sering ikut juga Koridor Ide. Selamat berjumpa kembali. Selamat bergabung di forum online ini bersama narasumber kita hari ini. Semoga saya doakan sobat milenial masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat pastinya. Jangan lupa follow IG, FB, Twitter kita ya di @infouik, dan pastinya subscribe YouTube kita di Universitas Widya Kartika supaya sobat milenial dapat info terbaru tentang UIK dan juga pastinya tentang Koridor Ide tiap minggunya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika.
Oke, perlu sobat milenial tahu bahwa koridor ide ini bersifat gratis dan pastinya setiap minggunya hadir dengan judul dan juga narasumber yang akan membawakan ide-ide juga ilmu-ilmu yang akan dibagikan kepada sobat milenial sekalian. Informasi terkait dengan koridor ide ini dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridoride. Dan nantinya pastinya kita akan apresiasi bagi audiens yang aktif dan juga terfavorit. Nantinya kami akan berikan merchandise gratis yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal sobat milenial. Dan kabar baik buat kalian semua bahwa semua yang hadir, peserta yang hadir dalam forum online ini akan kami berikan e-sertifikat gratis. Dan pastinya harus mengisi dulu dong survei kepuasannya nanti. Kita akan berikan linknya di kolom chat dan juga sudah ada di email kalian masing-masing yang sudah kami kirimkan. Oke, tiap minggunya kita ada challenge nih buat sobat milenial sekalian. Challenge seperti apa? Tunggu saja nanti ya di kolom chat forumnya. Dan pastinya kami turut berempati atas dampak yang ditimbulkan dalam situasi dan kondisi akibat COVID-19 ini, khususnya pastinya terkait dengan ekonomi ya. Maka bagi seluruh masyarakat yang memiliki semangat besar untuk mengejar impian dan melanjutkan pendidikannya, pendidikan tinggi, maka Universitas Widya Kartika menghadirkan program yang namanya konsultasi pendidikan, di mana ini akan membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya, serta memberikan kesempatan juga kepada kalian untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Nah, segera daftarkan diri sobat milenial melalui link di pmb.widyakartika.ac.id atau hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0813 5659 4211. Oke, itu informasi yang akan kami berikan kepada sobat milenial. Langsung saja kita perkenalkan dengan narasumber dan juga ada moderator hari ini. Narasumber kita sudah hadir dan tadi juga saya sudah menyapa. Ada Ibu Dewi Meisari Haryanti. Halo Ibu. Selamat pagi. Halo, pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Seneng nih mau berbagi sama anak-anak millennials. Wah. Surabaya. Aduh, mantap. Bu, boleh tahu nggak kegiatannya selama ini, sampai sekarang ini lagi ngapain aja sih, Bu? Selama pandemi apalagi? Aduh. Lumayan malah sibuk ya. Pertama, saya baru punya bayi usianya selamat 3 bulan. Jadi nanti tanggal 14 baru 3 bulan. Terus menulis buku, sedang proses nulis buku. Terus bikin beberapa modul pelatihan. Dan ngisi-ngisi pelatihan-pelatihan online ya, sama webinar, dan mengelola website kami ini, website produksi konten bersama tim saya untuk website ukmindonesia.id. Nah, karena saya sedang memimpin proyek tersebut yang kita sudah hak ciptakan untuk menjadi pusat informasi, pengetahuan, dan kesempatan bagi UMKM naik kelas. Ayo, milenial segera meluncur ke ukmindonesia.id. Pasti bersemangat nih teman-teman sekalian. Baik Bu, sedikit saya perkenalkan. Itu website pertama, pertama di Indonesia yang menyajikan informasi perizinan cukup lengkap, paling lengkap lah sejauh ini saya lihat ya. Yang mana perizinannya bisa difilter berdasarkan kota dan bidang usaha. Jadi teman-teman ke sana, ke UKM Indonesia, pencet pengen tahu izinnya, kalau saya mau buka restoran, izinnya apa ya? Nah, ke perizinan usaha, ke legalitas, ada menu legalitas, nanti dijembreng banyak banget tuh informasi, ada NIB lah, ada IUMK lah, ada SIUP lah, BPOM lah, bla bla bla.
Nah, bisa difilter tinggal di mana, di kota mana. Surabaya udah masuk nih, Surabaya udah masuk. Sama bidang usahanya apa, gitu. Mungkin bisa nanti dapat tuh dari formulirnya kayak apa, syaratnya kayak apa, biayanya berapa. Ya, kita kupas tuntas saja nanti pada saat di materi ya, Bu Dewi ya. Silakan langsung kepoin. Baik, perlu saya perkenalkan sedikit. Iya, perlu saya perkenalkan sedikit. Bu Dewi ini merupakan Kepala Peneliti dan Pusat Data UMKM Apindo. Beliau juga merupakan Project Leader ukmindonesia.id. Kemudian beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan founding member of Indonesia Social Entrepreneurship Network dan juga co-host podcast Cerita Usaha. Benar, Bu? Saya nggak salah ya? Iya benar, Cerita Usaha, lupa Cerita Usaha. Ada di Spotify, ini udah pada pakai Spotify dong buat milenial. Luar biasa, langsung dikepoin nih sama teman-teman sobat milenial. Kalau dosen-dosen itu belum pada pakai itu aplikasi Spotify, tapi saya lihat kalau anak milenial rata-rata pakai Spotify, mereka mesti lebih gampang mestinya nyari suara, siapa tahu ada yang kangen suara Bu Dewi abis ini. Siap. Baik, materi hari ini berkaitan dengan UMKM kuat, Indonesia hebat. Nah, hari ini akan dimoderatori juga dengan sudah hadir dengan kita Bapak Muiz Murtado. Halo Pak Muiz. Halo Mbak Sisil. Halo Pak Muiz. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana Pak? Dari tadi senyum-senyum ini. Baik. Baik Pak, oke. Kegiatannya bisa ditahu apa Pak selama ini? Ya, untuk sekarang masih riset ya, masa pandemi. Pak Muiz, suaranya kecil Pak, boleh dibesarkan sedikit? Oke, untuk sekarang masih riset ekonomi sama UMKM dan sebagainya. Sama masyarakat. Ya, suara Pak Muiz nanti mungkin agak dibesarkan sedikit Pak, karena kekecilan. Iya. Oke. Sudah terdengar, Mbak? Sudah. Oke, siap Pak. Baik, saya kenalkan sedikit, Pak Muiz ini merupakan pakar manajemen investasi dan pasar modal dan juga dosen manajemen Universitas Widya Kartika Surabaya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, perlu saya sampaikan kepada para peserta yang sudah tergabung dalam forum online ini, bisa memberikan langsung pertanyaannya melalui kolom chat, bisa melakukan kolom chat, dan juga nanti kami akan pilih namanya siapa, bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama, saya serahkan langsung kepada Pak Muiz. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Sisil. Ya. Selamat pagi Ibu Dewi Maisari Haryati SIMSC. Pagi Pak Muiz. Ya, beliau adalah narasumber kita yang akan membahas Indonesia kuat. Beliau merupakan Kepala Peneliti dan Pusat Data UMKM Apindo, serta beliau juga saat ini masih aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nanti beliau akan menyampaikan materi kepada kita tentang seberapa besar kontribusi UMKM di Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia. Nanti beliau juga akan menyampaikan kepada kita peran koperasi dan UMKM dalam memajukan Indonesia, serta strategi bagaimana UMKM saat ini untuk menghadapi COVID-19 serta dapat bersaing secara global. Kepada Bu Dewi, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Pak Muiz. Materi sudah saya kirim, ini saya yang share atau panitia Kak? Yang menampilkan materinya? Kami bantu sharekan, Bu. Oke. Kita di sini sistemnya mahasiswa bisa langsung nyeletuk nanya atau selesaikan dulu materi saya. Bisa langsung aja Bu. Ya, Bu. Interaksi Bu, talk show biasa. Ya, interaksi aja kan, talk show kayak biasa kan. Iya. Jadi berarti saya bisa memulai dengan bertanya dulu nih kepada teman-teman mahasiswa. Waktu kita sampai jam berapa Pak?
sampai dengan jam 11.30 Pak. Bu, mohon maaf, 11.30. 11.30. Iya. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya dari pertanyaan sederhana dulu lah, tapi kalau kayak gini mah nggak seru, kalau di kelas mah bisa. Kalau kayak gini nih saya nanya apa langsung googling, tahu deh jawabannya langsung. Ya, teman-teman yang mau jawab bisa langsung aktifkan mikrofonnya aja. Silakan. Gitu. Saya mau nanya pertanyaan, kenapa ayam betina mengejar ayam jantan? Betina yang ngejar jantan nih ya, Bu. Ya, mengapa ayam betina mengejar ayam jantan? Ayo, siapa? Atau sebaliknya bisa, itu pertanyaannya sama aja. Apa yang menyebabkan ayam jantan mengejar ayam betina? Supaya semuanya bersemangat, yang bisa jawab, yang jawab akan kami kasih merchandise. Oke. Ayo, Nah, siapa mana? nih? Ayo, ada merchandise nih, ada merchandise nih. Ya, malu-malu ya teman-teman ini. Ayo. Malu-malu. Mana? Ada yang jawab? Yang jawab di chat ada? Ada nama-namanya sih. Karena ada. sama-sama ayamnya, Bu. Siapa Karena ini? sama-sama ayamnya. Pak Martinus. Kalau ayam ngejar sambil kambing kan nggak mungkin. Kalau ayam ngejar ayam pasti, Bu. Ayo, mahasiswa. Oh, ini Dewi Meisari kayaknya yang buka. Silakan Dewi. Itu saya, itu Dewi Meisari. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya pikir Ibu salah satunya, saya baca-baca soalnya di sini. Oke, ada Alfia, Ana, Anggita. Paulina tadi, karena untuk membuat keturunan katanya. Oke. Ilham, ayo Ilham. Ilham apa? Oh, halo. Yang pasti, Bu, ada Mega ketertarikan. Yang pasti karena ada ketertarikan. Sesuatu yang ada menarik, maka dia akan mengejar. Ada ketertarikan, maka dia akan mengejar. Oke, ya, sip, udahlah ya. Harus punya pikiran ke depan. Kayaknya malu-malu, Bu. Bisa langsung di kolom chat aja, teman-teman. Siap. Oke. Terima kasih. Lumayan lah ya untuk pemanasan. Saya izin juga sambil makan roti. Saya kalau di kelas di FE itu suka bawa keripik-keripik UKM di kelas. Jadi nanti saya bagi keripiknya sama mahasiswa. Nah, jadi ini saya sambil makan cookies nih, teman-teman. Nah, kenapa saya tanya itu? Kenapa saya mau tanya itu? Karena teman-teman ini kan kebanyakan anak muda ya. Iya. Semua bahkan ya, semua ya anak muda. Semua anak muda. Pertanyaan itu tuh sebenarnya pertanyaan untuk melatih cara berpikir yang filsafati. Filsafati itu adalah menemukan masalah, menemukan jawaban yang sudah pasti benar. Atau kata orang filsafat tuh benar-benar benar. Gitu. Jadi tidak ada kemungkinan salah. Apa jawaban itu yang tidak ada kemungkinan salahnya? Kalau kita bahas satu-satu ya, karena untuk memperbanyak keturunan, ini status jawabannya bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi belum benar-benar benar gitu. Terus karena ada ketertarikan, ini juga belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Karena bisa jadi beneran dikejar tuh ayam betina oleh ayam jantan karena si ayam jantan tertarik. Tapi bisa juga ayam jantan yang tertarik itu nggak mau ngejar gitu, atau ayam betina yang tertarik itu mesem-mesem maunya cuma kukuruyuk doang, cuma berkokok aja gitu kan, nggak ngejar si lawan jenisnya gitu. Sehingga dari semua banyaknya masalah ke bawah, Mbak, itu kalau mau liatin website ke bawah ada menu-menunya, agak di scroll ke bawah, Mbak Sili bisa di scroll ke bawah ngeliat menunya. Nah itu dia.
registrasi, program pendanaan, legalitas. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, sehingga memang kita tuh, kenapa saya mulai dengan pertanyaan ini, karena sehari-hari kita banyak masalah gitu kan, banyak masalah, tapi kita waktu menyiapkan jawabannya tuh berpikirnya tuh, pengennya saya sih anak muda tuh berpikirnya filsafati gitu. Jadi proses menemukan jawaban itu jangan kayaknya gini deh jawabannya, langsung yakin itu jawabannya gitu. Kayaknya bikin ini aja deh solusi untuk teman-teman difabel atau usaha mikro, pasti kayak gini deh solusinya. Langsung yakin itu jawabannya. Padahal enggak. Contoh kasus pertanyaan ini, jawaban yang benar-benar benar dan tidak ada kemungkinan salah di dalamnya, kenapa ayam betina mengejar ayam jantan atau ayam jantan mengejar ayam betina? Itu pasti karena ayam betina yang satunya atau ayam jantan yang satunya lari, sehingga dikejar. Padahal tadi ada yang bilang sudah alasan ya, terlepas alasan dia dikejar lari, kabur terus itu tuh apa? Kita nggak bahas alasannya, underlying reasonnya kita nggak bahas gitu ya. Tapi sesuatu yang dikejar itu pasti karena objek yang dikejar tuh bergerak gitu loh. Makanya dikejar, karena kalau objek yang dikejar itu diam, namanya menghampiri, bukan mengejar. Nah, jadi itu contoh simpel ya untuk exercise ini kita aja. Boleh balik lagi ke slide saya, Mbak. Sebentar. Wah, halo teman-teman, bisa nyapa nih. Wah, halo. Ini anak saya, sorry. Nah, iya, sambil menunggu Bu Dewi sebentar, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom chat. Oh, sudah ada yang bertanya juga, nanti kita akan sampaikan ya. Nanti Ilham bisa langsung bertanya kepada narasumber kita. Oke, saya lanjut ya, boleh ke bawah, Mbak. Nah, sekarang kita membahas soal masalahnya. Apa masalahnya? Nah, ini dulu, di sini dulu. Nah, masalah yang pertama adalah, itu ada gambar saya kasih. Pertama adalah terkait potret ketimpangan. Di situ saya ada kasih data tahun 2013 sama 2019. Nah, di situ bisa dilihat, mungkin bisa digedein lagi, Mbak. Kelihatan nggak? Nah, di situ bisa dilihat oleh teman-teman, ini adalah potret ketimpangan aset, bukan potret ketimpangan pendapatan. Kalau aset itu artinya kekayaan, bukan pendapatan. Pendapatan itu kan gaji saya 5 juta per bulan, 10 juta per bulan, 3 juta per bulan. Nah, kalau saya rajin nabung, pendapatan saya nggak saya pakai untuk, nggak bisa. Nah, terus mana materi saya, Pak? Nah, jadi kalau misalnya uang saya tadi, gaji saya 3 juta sama 5 juta per bulan, kalau saya rajin nabung, saya nggak akan habisin semua pendapatan saya. Saya tabung pelan-pelan sampai uang saya tabungan jadi 20 juta, 30 juta, 50 juta, sampai akhirnya saya bisa DP rumah atau saya bisa beli tanah. Mulailah saya membangun basis aset.
basis kekayaan gitu. Nah, ini adalah potret ketimpangan kekayaan, ketimpangan aset, bukan pendapatan. Gitu ya teman-teman. Jadi udah tahu ya bedanya aset sama pendapatan. Nah, pada tahun 2013 jumlah orang super tajir mampus cus gitu ya, yang kekayaannya di atas 1 juta US dollar atau sekitar di atas 10 miliar, itu jumlahnya ada 32 juta orang. 32 juta orang ini sama dengan sekitar 0,7 penduduk bumi, 0,7% penduduk bumi, yang mana kalau kekayaan 32 juta orang ini digabung, maka dia menguasai 41% dari total kekayaan dunia. Itu datanya yang di kanan itu angkanya. Sementara kalau nah terus kalau misalnya di bawah ini adalah ada 3,2 miliar alias 3.200 juta orang dengan kekayaan kurang dari 10.000 dolar alias kurang dari 150 juta ya. Nah, kurang lebih kalau orang dengan kekayaan kurang dari 150 juta ini punya rumah nggak? Kira-kira? Rumah punya sendiri nggak? Apa? Nggak punya ya, ngontrak ya? Kontrak nih kemungkinan. Terus tapi motor hampir pasti punya. Motor punya. Mobil yang nggak keren-keren amat lah, mobil sejuta umat lah punya gitu ya. Nah, ini jumlahnya orang-orang dengan kekayaan di tingkat ini itu 3,2 miliar orang. 3.200 juta alias 3,2 miliar. Yang mana secara populasi dia ini 68% dari total populasi penduduk. Dan kalau harta 3,2 miliar manusia ini digabungkan, maka kekayaannya hanya menguasai 3% dari total kekayaan global. Nah, tadi yang atas 32 juta orang digabungin kekayaannya menguasai 41%. Yang di bawah 3,2 miliar orang digabungin hartanya cuma menguasai 3%. Bagaimana dengan 2019? Di tahun 2015, entah kita bersyukur atau enggak, intinya jumlah orang yang super tajir mampus itu meningkat. Dalam tempo sekitar 6 tahun, terjadi peningkatan jumlah orang super kaya dari 32 juta menjadi 47 juta. Yang tadinya 0,7% dari populasi jadi 0,9% populasi. Nah, ini total kekayaan mereka kalau digabung itu hampir 44%. Jadi naik 3% dari pangsa kekayaan global tahun 2013. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang tadi asetnya di bawah 150 juta? Menurun nih, yang tadinya 3,2 miliar menjadi 2,9, hampir 2,9 miliar, 2,883. Nah, ini kalau digabung asetnya, walaupun berjumlah orangnya, digabung asetnya, totalnya adalah 1,8% saja dari pangsa kekayaan global. Turun kontribusi teman-teman kita yang di bawah ini, yang tadinya 3% jadi 1,8%. Dan saya bagi tingkat rata-rata kekayaan pada orang-orang at BOP. BOP itu tahu teman-teman? At BOP itu bottom of pyramid. Nah, jadi teman-teman yang istilah BOP itu bottom of pyramid, berarti teman-teman kita yang tadi itu asetnya di bawah 150 jutaan itu adalah BOP. Nah, saya coba bagi ya, total kekayaan mereka itu kan di data ini kelihatan 7,3 miliar
dolar dibagi dengan 3,2 miliar manusia. Maka terus mendapatkanlah hasil bahwa pada tahun 2013 rata-rata kekayaan teman-teman kita yang di bottom of pyramid itu sekitar 2.276 dolar. 23 jutaan gitu ya. Nah, pada tahun 2019 rata-rata kekayaan mereka tuh turun menjadi 2.185. Artinya apa selama 6 tahun terakhir ini, teman-teman? Artinya mereka yang mau belajar, mereka yang mau pengen kaya gitu, bisa kaya gitu. Tapi buktinya kok yang di bawah ini bukannya ikut terbawa ke atas, kok malah makin menderita gitu, kok malah makin kecil kekayaannya. Nah, baiknya adalah baiknya bahwa pada 6 tahun terakhir ini terjadi social mobility. Social mobility itu artinya orang-orang yang tadinya di bottom of pyramid bisa naik ke kalangan menengah baru. Kalau bisa dilihat di sini 6 tahun terakhir itu kalangan menengah baru itu meningkat sekitar 600 juta orang. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan gambar ini adalah alam semesta kita, bumi kita memungkinkan kok terjadinya social mobility. Artinya siapapun bisa jadi orang kaya. Mau lahir, mau dia miskin, mau dia apa. Zaman sekarang eranya memungkinkan siapa yang mau kerja keras bisa naik kelas. Tapi kayaknya kok yang berhasil naik kelas, efek rembesannya ke bawah ini yang missing. This is a problem. Gitu. Ini problem. Gitu. Nah, next. Oke, Bu. Saya mau tanya sedikit, Bu. Oke. Nah, kenapa faktor gap-nya terlalu besar antara golongan tadi, ya? Kita lihat tadi pendapatannya. Ini Pak siapa yang nanya ya? Pak Muiz ya? Pak Muiz mungkin ininya agak di mukanya nggak bergerak. Ya. Halo? Iya. Mungkin kalau ada headset bisa pakai headset juga, Pak. Iya, gini Bu. Jadi ketimpangan faktor yang tadi bisa kita lihat, ya. Itu faktor penyebabnya apa saja, Bu? Kira-kira? Ya, apakah karena faktor ketidakmerataan sumber daya atau fasilitas kredit atau akses, Bu? Penyebab utamanya, Bu. Ketimpangannya tadi. Oke. Penyebabnya ini bisa banyak sekali ya Pak ya. Jadi ini kalau harus diulas hati-hati dan filsafati ini tentu banyak sekali. Ada yang menyalahkan kapitalisme sehingga muncul tren baru sekarang social entrepreneurship, kewirausahaan sosial gitu ya. Atau harusnya koperasi yang lebih maju gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, ada yang menyalahkan kapitalisme, yang ada juga yang mengkritik institusi pendidikan seperti kami di UI itu ya, itu para profesor kita semua juga berkaca gitu loh, manusia yang kita cetak tuh kayak gimana sih gitu loh, kok bisa kejadian kayak begini gitu, ada yang bertanya seperti itu juga gitu ya. Dan tapi di sisi lain kayak saya turun-turun ke lapangan gitu ya, kalau untuk konteks Indonesia dan seperti yang di beberapa negara berkembang gitu ya, itu ada satu pola yang sama, bahwa orang-orang yang di BOP ini dia nggak kaya tapi bukan berarti tidak bahagia. Nah, sehingga memotivasinya untuk kerja lebih keras, belajar lebih keras, belajar teknologi, go digital, itu lebih susah. Lebih mudah menggerakkan orang-orang yang tidak bahagia. Dia nggak happy sama bentuk rumahnya sekarang. Dia nggak happy sama
saldo rekeningnya sekarang. Dia nggak happy sama bentuk motornya, dia pengen motor yang lebih bagus, motor idaman gue yang kayak begini. Dia nggak happy sama mobilnya, maka itu akan mendorong seseorang untuk bergerak. Tapi kalau dia udah happy sama makan singkong, nyantai sore-sore, nangkep ikan, habis itu bakar terus makan, ya ini bergerak juga nggak akan bergerak gitu. Nah, jadi ada faktor kultural, ada faktor struktural dalam artian kebijakan di suatu negara termasuk sistem edukasinya, dan bagaimana mengelola bisnis di dalam suatu perekonomian agar proses redistribusi bisa berjalan efektif gitu ya. Kultural, struktural, natural. Nah, natural ini kan kita mungkin nggak tahu ya, kalau di UIK termasuk pembahasan wajib nggak? Ada suatu fenomena yang disebut resource curse. Jadi kutukan sumber kekayaan, sumber daya alam. Ini faktor natural maksudnya itu. Jadi ada pola negara-negara yang nggak punya apa-apa itu yang maju. Yang alamnya susah itu yang maju gitu. Yang alamnya kayak Indonesia lempar batang aja jadi singkong, itu kagak maju. Nah, ini juga merupakan 3 aspek penyebab yang kita nggak tahu bagaimana persisnya apa yang terjadi gitu ya. Tapi yang pasti kalau dikategorikan bisa menjadi penyebab faktor natural, faktor struktural, dan faktor kultural. Oke, mungkin yang lain kultural ya. Kalau nggak ada saya mau lanjut. Oke, dilanjut aja, Bu. Tadi ada pertanyaan, Bu. Apa? Oh, tapi kayaknya Ibu mau melanjutkan dulu, nggak apa-apa, Bu. Nanti sekalian ya. langsung kita buka. Saya cuma mau nunjukin tadi global, sekarang Indonesia. Saya cuma mau nunjukin ini cepat aja di sini. Tingkat kemiskinan kita selama berapa 20 tahun terakhir menurun, ya. Itu yang grafik paling kanan. Tapi di grafik paling kiri ini saya nunjukin elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Maksudnya gimana? Seberapa berkualitas sih pertumbuhan ekonomi kita? Nah, kalau teman-teman milenial sekarang baca koran, baca Detik, baca apa, mudah-mudahan lebih peka dan peduli sama kondisi-kondisi data nasional kita. Salah satunya yang paling sering dipublikasikan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi rata-rata kita kan terakhir ini ada di 5% ya, level 5%, 4-5 tahun terakhir. Nah, setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita itu tuh bisa bisa mengurangi berapa persen kemiskinan sih. Nah, itulah yang disebut dengan growth elasticity of poverty. Nah, kalau dilihat dari tahun 2000 sampai 2018, itu polanya sempat membaik kualitas pertumbuhan ekonomi kita. Jadi pada periode 2008 sampai 2014 itu 1% pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kemiskinan 0,74%. Nah, tapi di eranya after Pak Jokowi ini turun lagi kualitas pertumbuhan ekonominya menjadi 0,31%. Jadi setiap 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi cuma bisa mengurangi kemiskinan 0,31%. Next aja, Mbak. Nah, begitu pula dengan growth elasticity of to unemployment. Nah, jadi seberapa berkualitas suatu pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Nah, ini yang 20 tahun terakhir tuh sangat mengecewakan ya, maksudnya menurun lah, terjadi dulu bisa mengurangi 0,08%, sekarang cuma 0,03%. Dan ini terlihat dari proporsi pengangguran. Nah, kita lihat ya,
saya ada bikin blok merah itu di data yang kanan atas. Nah, di data yang kanan atas itu menunjukkan bahwa dari penganggur Indonesia di tahun 2019 bulan Februari itu totalnya ada 6,8 juta penganggur. Ini yang murni nggak ngapa-ngapain ya. Kayak gabut aja kali kerjaannya ini. Karena definisi BPS itu seminggu yang lalu pernah kerja di atas berapa jam gitu, di atas 5 jam seminggu aja gitu kalau nggak salah. Itu sudah dianggap setengah bekerja. Jadi nggak masuk di angka 6,8 juta ini. Jadi 6,8 juta ini nih yang benar-benar nggak kerja, nggak ngapa-ngapain secara produktif. Karena setengah bekerja pun kayak freelance atau dropshipper gitu-gitu, itu termasuk yang bekerja. Nah, dari 6,8 juta penganggur ini, 1,34 jutanya adalah lulusan SMK dan SMA. Terus, lulusan universitasnya itu 840.000. Ini yang saya stres. Ini buat perguruan tinggi, kita sama-sama, ini PR buat, ini sih menurut saya kritik buat perguruan tinggi ya. Karena selain secara nominal naik, kalau dulu tahun 2008 penganggur sarjana cuma 600-an ribu, sekarang 840.000. Terus secara persentase dulu cuma 6,4%, sekarang 12,3%. Sekarang yang nyari kerja itu bukan cuma anak-anaknya, orang tua nelponin sanak saudara nyariin anaknya kerja. Benar nggak? Benar. Nih, saya nih ditelepon berapa tante, om tante nih nelfon saya. Ya kan? Nah, jadi artinya tuh 1-2 orang dari 10 penganggur tuh sarjana, itu banyak. Artinya, nah ini nih bagaimana nih gitu teman-teman gitu. Next, ini juga jelas problem. Next. Apalagi problemnya? Apakah keadilan sosial sudah tersedia untuk rakyat Indonesia? Nah, jumlah penduduk Indonesia 260 juta. Penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 193 juta. Tapi dari 193 juta orang yang berusia 15 tahun ke atas itu, yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 9,26%. Nah, terus yang dari lulus SMP bisa masuk ke SMA sederajat itu cuma 26%. Jadi banyak yang putus di SMP. Karena rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu 8,75 tahun. Artinya, lulus SMP aja kagak. Nah, jadi teman-teman UIK, Anda adalah kalangan yang sedikit itu. Kalangan yang beruntung bisa mengenyam pendidikan sampai pasca SMA. Kadang-kadang kita tuh suka lupa karena kuliah ketemu dosen S2, ketemu teman sama-sama kuliah. Berasanya itu orang pinter, orang yang kuliah itu banyak berasanya. Padahal kalau kita lihat kacamata besarnya, Anda itu bagian dari minoritas. Minoritas dalam artian hanya sebagian kecil, nggak nyampe 10% dari orang Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang bisa melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi seperti teman-teman UIK ini. Nah, jadi saya sih selalu mencoba berharap mahasiswa sekarang lebih berani untuk berpikir besar gitu, bercita-cita besar dan berpikir atau mengide, ini kan judulnya koridor ide ya. Mengide dalam mencari solusi itu berpikirnya kayak tadi kita latihan yang filsafati gitu loh. Jangan begitu ada masalah langsung tebak-tebakan bahwa magis kayaknya ini solusinya nih. Nah, terus solusinya nggak dites, nggak ditanyain ke orang yang punya masalah, nggak dibicarakan dengan
solusi sebelumnya yang sekarang sudah ada, terus udah langsung bikin proposal, ikut lomba kewirausahaan, ide bisnis plan. Saya nggak tahu di UIK banyak nggak, di UI soalnya ada berapa kali lomba lah tuh setahun itu lomba bisnis plan ide usaha. Di UIK ada nggak? Banyak Bu. Nah, jadi akhirnya ada pola mahasiswa lomba wirausaha. Nah, jadinya lo entrepreneur beneran. Saya udah nggak mau bimbing lagi tuh yang beneran masih ide tuh. Saya udah nggak mau lagi karena setelah menang, setelah apa tuh sebenarnya itu bukan purpose dia yang sebenarnya gitu loh. Jadinya ngabisin waktu saya kalau menurut saya gitu. Jadi kalau mau berbisnis ya jangan hanya untuk kalau mau jadi wirausaha. Ini problem kita banyak gitu. Kita butuh wirausaha yang serius, bukan yang sekedar ikut lomba gitu. Oke, satu lagi. Gitu ya. Jadi ya. Oke, satu lagi Bu. Apakah yang Ibu sampaikan tentang tingginya angka pengangguran terdidik dalam hal ini sarjana yang sampai angka sekian persen tadi itu karena salah satu faktornya itu rendahnya jiwa wirausaha masyarakat Indonesia, Bu? Itu salah satu jawaban. Ada beberapa jawaban, ada ragam jawaban yang belum tentu benar-benar benar. Tapi ini adalah alternatif jawaban yang mungkin benar, ya. Yang jawaban pertama, karena saya juga di Apindo juga, ya, karena saya juga di Apindo, saya juga punya beberapa bisnis gitu. Jawaban yang pertama itu peraturan ketenagakerjaan di Indonesia sangat rigid ke tenaga kerjanya dibanding pengusahanya gitu. Sehingga di Indonesia ini mau bangkrut aja tuh mahal. Gitu ya. Jadi sehingga perusahaan besar itu sangat termotivasi untuk update teknologi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat datanya serapan tenaga kerja usaha besar per masing-masing usaha besar itu semakin kecil. Karena enakan ngurusin mesin daripada ngurusin manusia. Belum tentu rajin kerja juga, gitu. Ya kan, pengusaha belum tentu juga rajin kerja, gitu. Tapi mintanya banyak dan dilindungi oleh undang-undang sehingga banyak yang perusahaan besar itu supaya lebih efisien, meningkatkan produktivitas, caranya bukan nambah SDM, tapi cara menambah untuk meningkatkan jumlah produksi, kapasitas produksi, caranya bukan dengan menambah sumber daya manusia, tapi dengan mengganti teknologi yang digunakan sehingga dengan manusia yang sama atau bahkan dengan jumlah manusia yang lebih sedikit bisa produksi lebih banyak gara-gara ganti teknologi. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari itu yang pertama. Halo Bu. Ya, terus? Ini ada pertanyaan dari. Saya selesaikan dulu ya Pak. Saya selesaikan dulu jawaban yang tadi. Oke, monggo Bu. Yang kedua adalah jiwa kewirausahaan tadi. Karena nanti saya jelaskan di bawah, kebanyakan di kita itu adalah pelaku usaha biasa yang otaknya cuma sekedar produksi, bukan inovasi. Nah, jadi hampir 99% unit usaha di Indonesia itu masih skala mikro terus, nggak naik-naik. Itu artinya apa? Artinya cara menjalankan bisnisnya itu memang berorientasi self-employment. Yang penting cukup kerja buat diri gue sendiri. Gitu. Jadi belum berpikir cukup besar untuk memberdayakan orang lain, menciptakan lapangan kerja, dan lain-lain. Jadi ada dua itu, dan yang ketiga tentu ada mismatch apa yang dicetak oleh pendidikan sama apa yang dibutuhkan sama perusahaan sama pencari kerja, pemberi kerja berbeda. Ada mismatch, ini juga masalah struktural gitu. Next, pertanyaan berikutnya silakan. Ada pertanyaan dari Windasari, monggo langsung Windasari, silakan.
Oh iya, sebelumnya nanti saya bantu untuk mengurutkan di atasnya Windasari, ada yang sudah bertanya juga Pak Muiz. Tapi silakan Windasari dulu untuk pertanyaannya. Windasari silakan. Windasari silakan dibuka mic-nya, monggo. Kalau ada ya. Ini bagaimana cara menanggulangi para sarjana agar tidak menjadi pengangguran? Kan tadi ada slide yang Ibu bilang itu banyak para sarjana yang jadi pengangguran gitu loh. Ya, gimana? Sorry, pertanyaannya tadi putus-putus. Ya. Jadi kan di slide Ibu ada yang banyak para sarjana itu menjadi pengangguran. Nah, itu bagaimana caranya kita cara pemerintah itu menanggulangin agar kita itu juga ada pekerjaan gitu loh. Supaya ini yang nanya mahasiswa atau? Kalau ini kita Bu, saya karena ini sifatnya koridor ide Mbak umum. Winda ini. Oh, koridor umum. Mbak Winda ini berarti kalau aku mau dapat gambaran ini aja, Mbak Winda dari kalangan apa gitu? Silakan. Dari mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa. Oke, apa yang pemerintah lakukan supaya kita untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik ini gitu ya? Itu pertanyaannya ya? Ya, bagaimana cara menanggulangi para sarjana agar tidak menjadi pengangguran, padahal para sarjana sudah bekerja keras untuk mencari pekerjaan. Begitu, Bu, yang dituliskan. Oke. Nah, kalau saya boleh kasih tips yang keras gitu ya, Anda kan masih muda semua ya, ngapain dikasih materi yang ringan-ringan gitu ya. Nggak usah pikirin pemerintah, nggak usah pikirin orang tua, gitu. Anggap nggak ada semuanya, gitu. Yang nentuin kita dapat kerja atau enggak tuh kita sendiri. Caranya gimana? Ngobrol sama orang-orang yang butuh kerja. Anda butuhnya skill apa, bisa apa, gitu. Coba teman-teman kepoin tuh, fiverr.com. Nah, itu website bagus banget itu di Amerika, ya. Fiverr.com. Nah, jadi di Indonesia nih ada yang mau bikin versi Indonesianya ini. Kayak Terampil kalau nggak salah nama websitenya. Nah, jadi saya kadang-kadang tuh suka gemes juga sama anak muda yang lahir di era kemudahan informasi, itu males ngulik. Kesel saya. Gitu. Cari dong jawaban. Apa sih yang dibutuhkan sama employer sekarang? Apa sih masalah UKM sekarang? Mungkin saya bisa bantu di bidang apa? Nah, apakah saya bisa bantuin catatan keuangannya? Apakah saya bisa bantuin digital marketingnya? Apakah saya bisa bantuin ngajarin Excel ke pedagang pasar supaya ngitung lebih cepat? Apakah saya bisa macam-macam gitu loh. Contohnya, ini perfect freelance service to your business. Jadi di sini orang tuh di Fiverr ini ya, orang nawarin, gue urusin pajak lo, formulir pajak lo, bayar $50. Gue urusin bikin konten promosi poster $5. Cek di sini. Sampai voice over, bikinin website pakai WordPress, bikinin logo, macem-macem di sini cari freelance, orang jualan. Karena era sekarang pencari kerjanya pengen bebas, pemberi kerjanya juga males kontrak jangka panjang. Kalau kebutuhan saya benar-benar tidak repetitif, ngapain saya rekrut tenaga kerja? Mendingan pakai freelance saja. Karena kalau freelance itu kan cuma kontraknya cuma beberapa saat tertentu. Setelah urusan tersebut selesai, ya saya nggak perlu pakai dia lagi gitu. Demi efisiensi kerja. Jadi saya jujur tuh sekarang di era internet, kalau mahasiswa itu males ngulik, saya kesel gitu. Saya termasuk yang gregetan gitu ya. Karena Anda punya Twitter, punya Instagram, punya apa, come on, gitu. Udah forget nunggu pemerintah ngasih solusi, itu forget that. You can find your own, you can if you, kalau misalnya kamu ngulik, mestinya dapat. Dan jangan sungkan untuk bertanya. Misalnya aja saya kasih contoh. Di pasar mana tuh, misalnya datengin ke pasar, lihat pedagang tuh, oh pada transaksi tunai semua, habis itu nyatet di buku semua.
kalau saya nawarin jasa, itu data-data di buku saya masukin komputer supaya lebih rapi, bla bla bla. Kamu setiap hari target saya 10 aja deh pedagang kayak gini saya urusin. Misalnya, saya kasih mahal nggak ongkos kamu nak, nanti ya pedagang tuh takutnya kan ngegaji sarjana akuntan tuh bisa 4 juta gajinya, 3 juta gajinya. Dia bilang, enggak kok Bu, kalau 500.000 gimana? Mungkin nggak akan keberatan karena dikasih kerapihan, dikasih laporan, dikasih penjelasan bahwa oh ibu tuh ternyata mahalnya biayanya di sini, ini di sini. Nah, orang seneng gitu loh. Dan nggak perlu merekrut satu tenaga kerja tetap yang perlu dikasih makan siang lah, dikasih makan malam lah, dibayarin BPJS-nya lah, dan lain-lain. Nah, jadinya kalau kita jeli kayak gitu sih harusnya ada aja masalah yang bisa kita tangani tanpa menunggu pemerintah gitu. Ngulik lah kuncinya. Nah, kalau boleh saya mau lanjutin materi saya nih. Ada hal penting yang mesti disampaikan. Silakan. Ya. Boleh balik lagi ke slide? Oke, silakan Bu. Karena saya pernah di pameran, teman-teman di sini nggak tahu deh, udah cukup akrab belum dengan platform donasi namanya kitabisa.com? Pernah. Kitabisa.com. Ini platform untuk fundraising kalau mau galang dana untuk bantu teman yang sakit dan lain-lain. Ini yang paling viral sekarang lah ya. Ini yang paling viral. Ini alumni FEUI yang bikin dulu waktu masih prototipe awal. Saya ya pernah bantu-bantu dikit aja lah si Timi ini ya, foundernya gitu. Nah, cuma intinya nemenin dia supaya nggak kesepian gitu. Nah, lalu saya pergi ke pameran lomba ide wirausaha. Yang suka saya bikin gregetan itu adalah ada yang bikin serupa persis kayak kitabisa.com gini. Terus saya tanya, kamu bikin platform digital kayak gini idenya, sudah tahu belum? Sudah bahwa di semesta Indonesia ini kita sudah punya platform yang sama persis kayak ide kamu ini, namanya kitabisa.com. Terus jawabannya apa? Hah? Ada ya Bu kitabisa.com? Nah, itu yang saya tuh kesel kok anak muda kayak gitu. Kesel banget saya. Nyari solusi tanpa mempelajari, menawarkan solusi tanpa mempelajari existing solution yang sudah ada. Itu tuh nggak banget gitu loh. Maksudnya ya nggak bisa kayak gitu loh. Kita kalau mau pertanyaan menemukan jawaban filsafati itu tadi, ya kita mesti memvalidasi apakah jawaban saya ini benar, apakah jawaban saya ini tepat, apakah cara saya mendalami masalah itu, memahami masalah itu juga benar gitu. Nah, next materi saya. Nah, saya dulu dapetin ide ukmindonesia.id ini, proses validasinya lumayan lama ya, dari tahun 2014. Dan ketika suatu ide itu salah, solusi itu salah, mestinya dia akan gagal di respon pasar. Gitu. Karena ternyata solusi saya itu tidak menyembuhkan masalah. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya dalam 1,5 tahun di-share 3.400 kali, pengunjungnya 800.000 lebih, sekarang UKM Indonesia per minggu bisa 23.000, 20.000 pengunjung unik. Nah, di situ dari data-data itu saya bisa merasa yakin, oh berarti benar nih, kayaknya cocok nih solusi si website UKM Indonesia ini nih cocok sama masalah yang dialami oleh UKM yang kesulitan mencari informasi, dan begitunya dapat browsing ke internet, cari informasi, banyak kan hasilnya tuh testimoni, blog gitu ya, yang validitas datanya diragukan. Nah, kalau dari kami di UKM Indonesia, semua insya Allah data-data yang disajikan itu langsung dari undang-undang, langsung dari peraturan menteri, langsung dari data-data yang sahih gitu. Nah, ini mungkin di next aja Mbak. Ini nanti materinya kalau teman-teman mau baca. Nah, ini juga langsung ke sini aja. Nah, ini apa yang mau saya tunjukin? Ada yang tahu rata-rata petani di Indonesia kepemilikan lahannya berapa?
rata-rata 0,3 hektar saja, alias 3.000 meter persegi. Nah, kalau di Korea itu sekitar 1,5 hektar. Ya, 1,5 hektar. Satu rumah tangga petani punya 1,5 hektar. Kalau di Indonesia, satu rumah tangga petani cuma punya 3.000 meter persegi, alias 0,3 hektar. Berarti petani di Korea punya tanah lebih luas sekitar berapa kali? 5 kali lipat lebih banyak daripada orang petani Indonesia. Gitu. Nah, ini yang ini juga masalah gitu loh. Selama 20 tahun 40 tahun terakhir, kalau di Korea itu terjadi konsolidasi, teman-teman. Apa tuh konsolidasi? Konsolidasi itu kegiatan mempersolid diri dengan cara menggabungkan diri gitu. Misalnya kalau teman-teman nanti baca berita di internet atau mana, ada tagline misalnya bilang, Bank Indonesia berharap agar perbankan di Indonesia berkonsolidasi. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya Bank Indonesia merasa jumlah bank di Indonesia ini terlalu banyak. Ada 2.000 lebih, Bank Pembangunan Rakyat itu 2.000 lebih, hampir 2.000. Terus bank umum yang besar-besar itu ada 100-an. Maksudnya supaya industrinya kuat, itu pada merger dong. Ini kan udah pernah contoh ya, dulu tuh ada Bank Niaga sendiri, terus Bank Internasional Indonesia BII sendiri gabung jadi Bank CIMB Niaga. Terus dulu ada 4 bank, ada Bank Dagang Negara, terus Bank Duta, bank apa bergabung jadi Bank Mandiri. Nah, itu namanya proses konsolidasi, teman-teman. Merger dan akuisisi itu konsolidasi supaya nggak terlalu banyak pemain receh dan industrinya jadi makin kuat. Nah, di Korea terjadi proses konsolidasi itu karena bisa dilihat di sini. Walaupun pada garis merah itu jumlah rumah tangga petaninya itu turun, ya, dan jumlah tanah olahannya tuh turun juga, tapi akhirnya karena terjadi konsolidasi, akhirnya mungkin beberapa rumah tangga kenapa jumlah rumah tangga petani itu turun? Misalnya ada yang ngejual tanahnya, dikasih ke petani yang lain gitu ya. Karena dia mau pindah sektor, nggak mau jadi petani lagi, jadi bekerja di sektor lain. Nah, tapi tanah ini di-pool di rumah tangga, dikelola, dikonsolidasikan dengan rumah tangga petani lain yang akhirnya berdampak pada peningkatan rata-rata kepemilikan tanah per rumah tangga petani. Kalau di Indonesia tuh enggak. Indonesia tuh enggak terjadi konsolidasi. Kenapa bisa jadi 0,3%, 0,3 hektar itu doang? Karena biasanya bukannya tanah ini tuh dikonsolidasikan dengan rumah tangga petani lain supaya kita tetap dapat hasilnya, tapi biasanya sesederhana tanah itu diwariskan ke anak-anaknya. Dulunya bapaknya punya 2 hektar, anaknya 5, dibagi deh tuh. Dibagi, akhirnya masing-masing anak dapat beberapa kapling itu. Sebagian pengen jadi petani, sebagian bangun rumah di atas itu. Akhirnya lihat sawah-sawah Indonesia itu kan suka lucu-lucu gitu ya. Ada sawah hamparan, tengah-tengahnya rumah gitu kan. Itu kan kelihatan itu di tanah. Kalau saya traveling itu ada aja tuh lahan hamparan kayak begitu. Itu pasti ceritanya dari proses bagi-bagi kapling itu. Next. Nah, selama kalau tanah olahan itu tuh sempit gitu ya, nggak akan pernah produktif petani kita. Pasti produktivitasnya nggak akan produktif karena kan capeknya bikin jus pakai sekilo buah sama pakai 200 gram buah kan sama. Tetap harus masuk blender, tetap harus ini, tetap harus ini gitu kan. Nah, jadi skala itu memang mempengaruhi efisiensi. Next aja. Baik. Ini soal koperasi. Next aja bagi yang mau kepo soal koperasi ada juga saya kasih. Nah, di sini nih. Saya mau kasih slide ini karena temanya tentang UMKM tadi ya.
Nah, UMKM ini di Indonesia, si mikro itu jumlahnya 63 juta lebih. Dari total 64,2 juta pelaku bisnis di Indonesia, yang besar itu cuma 5.500, alias cuma 0,01%. 99% stuck di mikro terus, mikro selamanya. Nah, ini yang menurut saya ini yang tadi kalau merespon pertanyaan Pak Muiz, jadi inilah gambaran jiwa kewirausahaan pelaku usaha kita. Kalau orangnya punya jiwa kewirausahaan besar, mestinya ada orientasi tumbuh, bukan sekedar survival gitu. Nah, ini saya tuliskan berjiwa kewirausahaan di sini. Nah, di Uni Eropa itu 0,2% jumlah usaha besar terhadap total usaha. Jepang 0,3%, 0,4% Cina, Malaysia bahkan 1,5%. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai rasio terkecil aja nih, 0,2% di Eropa, harusnya jumlah usaha besar di Indonesia kalau 0,2% dikali 64,2 juta ini, 64,2 juta total usaha ini, harusnya kita punya 128.000 usaha besar. Jadi perekonomian kita tuh sebenarnya butuh 128.000 usaha besar. Adanya cuma 5.500. Gimana nggak nganggur tuh sarjana? Yang mempekerjakan sarjana UKM, bukan usaha besar. Banyaknya kita apa? UKM kerjaan ngerekrut apa? Lulusan SMP, bantuin ngupasin bawang lah, apalah, ngegoreng keripik dan lain-lain, jagain gerobak. Nah, jadi ini masalahnya juga gitu. Ini juga masalah. Dan teman-teman kalau misalnya mau tahu kriteria usaha besar di Indonesia tuh apa sih? Usaha besar itu adalah suatu usaha yang punya karyawan 100 atau lebih dan omset di atas 50 miliar per tahun. Jadi kalau omsetnya masih 40 miliar per tahun itu masih usaha menengah. Usaha mikro itu sampai 300 juta per tahun omsetnya, usaha kecil sampai dengan 2,5 miliar per tahun. Nah, next aja kali. Next, saya mau masuk. Nah, tapi soal COVID, nah ini nih. Ini survei kami terhadap member UKM Indonesia, ada 3.000-an gitu. Di sini, saya mau nunjukin ke yang gambar pie chart yang kanan atas. Karena di situ bagaimana dampak pandemi ini terhadap bisnis Anda, ya. 38% yang hijau itu berdampak negatif, sangat turun, omset turun lebih dari 50%. 35% berdampak sangat negatif, membuat omset nyaris nol. Ya. Yang orange 17% berdampak cukup negatif, omset turun kurang dari 50%. Tapi ada yang merah. Yang merah ini berdampak positif, omset meningkat, walaupun dia cuma 8%. Nah, si 8% ini harus kita pelajari apa yang dia lakukan. Kok dia bisa malah menikmati dapat cuan di era yang susah ini. Nah, turun ke bawah, Mbak. Next slide. Nah, kita belajar dari fenomena COVID ini adalah orang-orang yang dulu kelelahan menjual produk-produk kesehatan, karena orang Indonesia nggak penting lah itu, ngapain gitu aja pakai hand sanitizer, mau ribet aja gitu aja cuci tangan, langsung aja lah, kita tuh badan kita udah kebal gitu ya. Jadi yang penjual produk-produknya dulu susah banget melakukan edukasi market, sekarang berterima kasih sama alam semesta karena seluruh media mengedukasi bahwa pentingnya kesehatan, pentingnya jahe merah, pentingnya kembali lagi ke produk herbal, konsumsi rempah, kunyit jahe. Coba lihat tuh, ada saya sediain kolom isian produk-produk apa sih yang dijual sama 8% orang ini gitu. Rempah, kulit jahe, gula batu, ya kan. Terus sayur-sayur segar ya udah pasti lah ya, karena kan bahan pokok ya, kentang, cabai, minyak, terigu, gula gitu. Jadi sembako itu udah pasti masih nggak terdampak gitu, tetap baik gitu. Tapi segala jahe, gula, terus frozen food ke bawah coba, kunyit jahe, jahe merah.
Nah, terus lemon gitu kan ya, sereh, nah something lagi seperti itu. Terus makanan-makanan yang sudah berbumbu gitu ya, sehingga tinggal digoreng. Nah, saya makanan praktis yang di kanan tuh saya bikin summary-nya, makanan praktis yang bisa disimpan lama untuk stok di rumah. Seperti frozen food, rendang gitu ya, menjadi solusi karena kita lebih banyak di rumah kan. Kalau rendang, beli rendang sekaligus kan bisa dipakai, tinggal panasin lagi 2 hari lagi, rasanya tetap maknyos gitu kan. Nah, terus produk-produk herbal, natural, buah-buahan. Nah, semua mengalami peningkatan omset nih orang-orang ini. Nah, dan dari 8% responden yang mengalami kenaikan omset ini, semuanya 100% sudah go digital. Jadi, menjual produk yang sama, tapi belum go digital, sepi juga mungkin omsetnya. Tapi dia diselamatkan karena dia sudah go digital. Next. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik bagaimana UMKM merespon COVID, nanti teman-teman bisa baca sendiri aja ya. Ini saya mau next karena waktunya terbatas. Dan udah ada tulisannya di UKM Indonesia, saya kasih linknya aja. Kasih linknya. Nah, saya mau langsung karena waktunya. Ya, next lagi. Ada yang lebih penting. Nah, ini kesini. Ini adalah sebuah foto yang saya lihat waktu saya kuliah di Norwegia loh. Jadi dapat foto ini Ciputra. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta, ini tuh di Jakarta, di dekat Mall Taman Anggrek di Jakarta Barat. Nah, ini saya melihat foto ini waktu saya di Norwegia. Dan ini adalah foto yang menjadi macam kata orang tuh moment of truth atau momen hidayah gitu ya. Yang membuat saya bisa rajin, konsisten ada di posisi saya saat ini menjadi penggiat UMKM gitu. Kenapa? Waktu itu saya menangis melihat foto ini. Saya di Norwegia, saya menangis melihat foto ini. Kenapa saya menangis? Karena waktu saya ngelihat foto, ini ceritanya foto yang saya foto ya, jadi kurang jelas nih ekspresi anak kecil ini. Tapi ketika saya lihat langsung fotonya, ukurannya 3x4 meter, gede banget ya dicetaknya sama fotografernya itu. Dia ini tuh sumringah bahagia. Anak kecil ini. Anak kecil itu tuh excited, mau kayak anak kecil mau lompat, mau ke sungai gitu, gimana sih? Gitu ya. Itu yang bikin saya nangis gitu. Bagaimana mungkin seorang anak mau lompat ke kali yang hitam dan bau itu ya, itu bahagia gitu loh. Ini pasti karena dia nggak pernah ngeliat air yang lebih bersih. Kalau dia pernah melihat air yang lebih bersih untuk berenang, pasti dia udah nggak akan mau lagi berenang di situ. Nah, terus saya elaborasi lagi, waduh, kemiskinan nih parah banget nih. Orang-orang miskin saya lihat polanya. Oh, polanya sekolahnya nggak lulus SM, nggak lulus SD kebanyakan. Nah, terus peluang orang-orang yang nggak lulus SD ini ngapain? Atau nggak lulus SMP? Ya dia ciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri dengan menjadi pengusaha mikro, jualan nasi goreng, jualan gorengan, jualan jadi seniman topeng monyet, apapun lah yang bisa dia lakukan gitu ya. Sehingga mereka itulah si usaha mikro yang 63 juta tadi itu tuh. Ya. Mereka mempekerjakan dirinya sendiri, itu pertama, orang miskin itu. Yang kedua, mereka kalaupun bekerja, hampir pasti bekerja di pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nggak mungkin mereka kerja di Astra, McDonald's, atau kerja di Pertamina. Nggak lolos administrasi pasti. Gitu. Nah, maka dari itu saya melihat letak strategis UMKM dalam penanggulangan kemiskinan. Di situ saya menemukan momen of truth dalam kehidupan saya. Oke, saya mau punya kontribusi di penanggulangan kemiskinan, saya akan bantu UMKM. Saya pengen hidup saya
bisa bermanfaat untuk bantu UMKM. Nah, next. Jadi itu ceritanya ya teman-teman ya. Nah, next lagi aja. Sampai akhirnya saya dari ngasih pelatihan, pendampingan, sampai akhirnya bikin solusi digitalnya. Next. Nah, ini slide terakhir saya. Nah, jadi saya pengen menutup sesi slide saya itu adalah saya pengen banget anak muda itu kayak apa ya? Find your purpose. Bikin hidup kamu lebih bermakna dengan ketemu tujuan hidup kamu itu apa. So purpose, what is purpose? Kalau dia sekedar kamu suka melakukannya, maka itu hobi kamu. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang kamu suka, tapi ternyata itu juga dibutuhkan oleh dunia atau Indonesia karena sesuai dengan masalah yang dialami, maka itu misi kamu. Ya, itu misi kamu. Contohnya apa? Kita kasih contoh. Misalnya kayak tadi ya, contoh tadi. Kamu suka ngitung, suka matematika. Terus kamu suka ngutik-ngutik Excel gitu. Terus kamu lihat masalah pedagang yang catatannya masih di buku, nggak rapi, nggak bisa dianalisa. Artinya the world need it. The world need the skills untuk manage keuangan pakai Excel gitu. Nggak usah ngomongin aplikasi yang heboh-heboh dulu deh, Excel aja dulu gitu. Nah, artinya kamu punya mission tuh, karena kamu punya hal yang kamu sukai, dan hal yang kamu sukai itu ternyata bisa menyelesaikan masalah orang lain. Nah, artinya kamu udah bisa ketemu misi kamu apa. Tapi, kalau kamu cuma mau mengerjakan hal itu, if you are paid for it, gitu ya, maka itu jatuhnya profesi. Nah, tapi kalau selain kamu misalnya dalam proses bekerja kamu itu sangat baik melakukan tugas itu, melakukan keuangan itu sangat baik karena super baik, great, bukan only good, you are great at it. Jadi bukan sekedar good gitu ya, good itu ya just enough lah gitu. Kalau great itu beyond good lebih hebat dari good gitu ya. Nah, if you're great at it, maka itu artinya kamu punya profesi dan kamu punya passion. Kenapa? Kayak saya kerja gitu ya, misalnya saya punya klien, karena saya passionate di UMKM, biasanya klien minta report kualitas 7, saya kasih 8 gitu. Jadi saya kasih kejutan-kejutan di report saya itu hal-hal yang nggak dia minta, tapi saya temukan di lapangan dan memang sepertinya ini bisa. Jadi itu if you have passion tuh kayak gitu tuh, kerja tuh nggak berasa kayak kerja gitu memang. Nah, purpose itu adalah kombinasi dari passion, misi, keahlian teknis, dan profesi. Artinya apa? Dia di tengah-tengah yang kecil itu tuh, yang merah kotak. Itulah purpose kamu. Jadi kamu nggak bisa nih, misalnya kayak saya nih, saya pengen bisa menanggulangi kemiskinan melalui UMKM. Tapi I have no idea about UMKM. Saya nggak ngerti UMKM tuh kerja apa, UMKM tuh kayak gimana karakteristiknya. I'm not great at it. Dan itu artinya saya bohong kalau saya bilang saya itu pengen membantu menanggulangi kemiskinan lewat UMKM. Artinya saya bohong bahwa itu purpose saya, itu tujuan hidup saya. Itu saya bohong. Karena kalau saya, itu tujuan hidup saya pasti ngulik. Saya pasti ngulik UMKM itu kayak apa. Saya akan fasih kalau ditanya orang tuh UMKM itu kayak gimana dan lain-lain. Nah, jadi maybe this is hard for you gitu ya. Tapi I want to push young generation dan I want to encourage para dosen untuk selalu menyelipkan sedikit di before or after class itu sedikit cerita-cerita story tentang proses menemukan purpose gitu. Karena saya pikir itulah kunci dari anak muda kita, apalagi sekarang zaman merdeka belajar ya. Merdeka belajar, kebebasan pilih mata kuliah itu sangat banyak. Kami di UI juga rapat kurikulum gitu ya, dulu mata kuliah wajib tuh diturunin banget jumlah SKS-nya.
Nah, tanpa kita dampingi mereka menemukan purpose, itu nggak galau apa milih mata kuliah banyak banget gitu, mata kuliah pilihan. Ya kan, jadi nanti malah jadi nggak jelas mau jadi apa gitu. Karena nggak jelas purpose atau ultimate goal-nya mau kemana. So, I think that's my material today. Saya udah utarakan berbagai masalah-masalah besar yang Indonesia masih miliki, dan teman-teman bisa gali lebih jauh. Mudah-mudahan saya berdoa banget semoga teman-teman adalah bagian dari anak muda, generasi muda yang berkenan meluangkan waktu untuk berpikir, melamun, diskusi sama teman, berdebat dalam rangka finding your purpose. Percaya deh, kalau udah punya purpose, kerja tuh kayak main, masalah itu kayak ombak di lautan yang seru banget kalau kita berselancar. Selancar kalau nggak ada ombaknya kan nggak seru. Gitu. Itu aja dari saya. Makasih atas kesempatannya ya teman-teman UIKA. Sekarang boleh tanya jawab, saya udah nggak punya materi lagi. Oke, Bu Dewi, ini ada dari Ilham Ramadhani. Nah, oke. Ilham Ramadhani, monggo silakan. Ilham Ramadhani, monggo. Oke, saya bacakan aja pertanyaannya, Bu. Langkah apa saja bagi pelaku UMKM di Indonesia di masa pandemi atau new normal ini sehingga supaya bisa bertahan, Bu? Itu dari Ilham yang pertama. Kemudian satu lagi dari Anggita, tanya bagaimana sih Ibu caranya menumbuhkan jiwa entrepreneur dari diri kita yang sudah ada sejak lama? Baik, ini dari Bu Dewi sendiri mau menjawab satu-satu pertanyaannya atau langsung kita? Langsung semua aja, nanti saya jawab sekaligus. Baik, tadi yang dari Ilham sama kamu sudah jelaskan, terus ada Anggita, terus sebelumnya ada Dev juga bertanya di sini, Bu. Bagaimana dampak bagi UMKM setelah adanya pandemi dan sebelum adanya pandemi, mungkin hampir sama dengan Ilham pertanyaannya, Bu. Dan sama ada dari Esther Priscilla juga terakhir ini. Jadi ada 4 pertanyaan nantinya yang harus Ibu jawab. Ya, bagaimana? Ya. Yang terakhir Yang terakhir apa? Bagaimana upaya penanggulangan KPPU jika ada pihak yang melanggar sumber hukum konsolidasi? Oh, itu udah kisah lain lagi. Ya udah, saya jawab dua yang pertama dulu ya. Ya. Dua yang pertama itu adalah soal kewirausahaan, bagaimana menumbuhkannya. Menurut saya harus ada ambisi. Ya, harus ada jiwa tidak cepat puas, harus ada cita-cita, belum sampai purpose nggak apa-apa, tapi paling nggak target. Boleh nggak kamu tuh nggak happy sama kondisi kamu sekarang? Jangan terlalu happy dong, kayak saya dong gitu, kadang-kadang marah-marah nggak jelas, geregetan gitu ya, ngapain sih ngurusin kayak gini aja nggak beres gitu. Jadinya kita bergerak, kita cari solusi yang lebih efektif gitu. Saya nggak puas sama UMKM sekarang, banyak kan yang nggak go digital, nggak ngerti bla bla bla. Jadi saya bikin edukasinya. Oh, ternyata banyak anak muda yang kesulitan nyari ide usaha, saya buat podcastnya gitu ya. Ada di Inspigo, ada di Spotify gitu. Nah, harus punya cita-cita pertama. Kalau enggak, susah banget gitu. Cita-cita paling pragmatis pun nggak apa-apa. Saya pengen punya uang 5 miliar sebelum umur 40. Boleh? Do that. Gitu. Nggak apa-apa. Saya jujur punya cita-cita angka kayak gitu. Karena saya pengen ketika saya umur 45 nanti, saya udah nggak mikirin project, saya udah nggak mikirin kerja, karena passive income saya udah banyak. Jadi saya bisa fokus untuk urusan kemanusiaan sama ngurusin anak-anak saya yang akan beranjak remaja. Gitu. Saya bisa dengerin curhat mereka berjam-jam karena I don't have to work anymore. Jadi saya punya target itu ketika umur 45. Nah, jadi apa caranya supaya saya bisa capai itu? Saya harus create project, saya harus bikin inovasi, saya harus create brand, supaya brand saya bagus, sehingga di value orang tinggi kalau orang mengundang saya jadi speakers dan lain-lain. Nah, jadi
that is entrepreneurship gitu. Nggak apa-apa. Saya sih mengajak teman-teman punya berani untuk menuliskan cita-cita. Ada riset di Amerika itu, saya lupa, di profesor psikologi. Kalau kita menuliskan cita-cita kita, itu peluang tercapainya naik 40%. Ditulis. Saya pengen umur 45 punya duit segini, atau saya umur 45 sudah menikah, sudah punya anak. Kalau 45 nikah sama ketuaan, misalnya saya sudah punya anak 3 gitu misalnya. Boleh, apa aja cita-cita kamu? Saya pengen udah bisa melihat Jepang, udah bisa keliling dunia. Di sini saya bisa membantu 1000 petani di usia 30. Saya bisa membantu kampung saya, membantu anak muda di kampung saya supaya bisa go digital dan dapat kerja. Misalnya seperti itu. Itu misi-misi yang bisa teman-teman tulis. Dan misi yang sudah ditulis itu ceritakan sama orang yang kamu percaya. Debatkan dengan orang yang kamu percaya. Bisa sahabat, bisa orang tua, bisa dosen, siapapun itu. Karena dengan kamu menceritakan dan membahasnya, itu akan menaikkan tingkat tercapainya jadi 70%. Itu hasil penelitian. Makanya saya sekarang kalau bikin pelatihan, pasti saya kasih PR, bisnis plan dulu. Karena menulis ya kan, menulis apa yang mau dia capai. Gitu, menulis apa yang mau dia capai, kemudian setelah ada dokumen bisnis plan-nya, bagaimana cara mencapai omset sekian, itu harus didiskusikan sama coach. Coachnya saya siapin. Nah, artinya apa? Terjadi proses mendiskusikan apa cita-cita itu. Nah, biasanya kalau udah terjadi diskusi, nanti itu terngiang-ngiang abis diskusi, kepikiran lagi, iya ya tadi udah bagus belum ya strateginya, ini gini-gini belum ya. Nah, itu nggak terasa, itu cita-cita tuh menginternalisasi ke dalam tubuh kita, yang kemudian membuat otot, kreativitas, jiwa itu tuh mengarah ke sana gitu. Dan ketika gagal 1-2, kita kayak bola kasti gitu, dilempar malah mantul, bukan kayak ke gelas kaca, dilempar hancur berderai gitu. Nah, jadi nanti akan berubah seperti saya mengalami itu. Setelah saya melihat foto itu, apa yang mau saya baca tuh berubah. Profil apa yang saya baca. Sebelumnya saya baca buku-buku musik, seniman kayak Michael Jackson, biografi orang-orang. Jadi pindah, saya lagi interest ke buku-buku seputar kemiskinan gitu. Itu yang saya berubah karena saya udah punya tahu minat, saya mau ngarah mana, itu berubah semua dan akhirnya membawa saya ke sini gitu. Saya menjadi Dewi Mesari yang sekarang berbagi sama teman-teman ini yang insya Allah punya jiwa kewirausahaan. Kalau enggak, saya nggak akan tahan banting enough mengembangkan ukmindonesia.id yang memang ngumpulin informasi perizinan dari Pemda-Pemda itu emang gampang dulu 3 tahun lalu. Ya Allah, mau nangis rasanya. Ya, karena informasi yang belum terjawab. Nah, itu yang, terus soal COVID saya udah kasih link, baca aja. Ya, itu UKM baca artikel 266, saya udah kasih link di chat, itu jawabannya elaboratif di situ. Teman-teman UKM tuh kreatif kok gitu. Ada yang kolaborasi, yang saya misalnya produksi pisang keripik, yang teman saya lain pisang keripik singkong, yang satunya lagi bikin keripik tempe, kolaborasi bikin paket keripik seru gitu. Beli 3 50.000 misalnya, atau dapat 4 50.000. Akhirnya apa? Setelah dijual dengan paket keripik seru ini yang isinya 4 jenis keripik berbeda, jadi lebih laku. Dan apa? Si paket ini dijual oleh 4 channel sekaligus. Ya kan? Karena pemilik keripik pisang ngejual, pemilik keripik singkong ngejual. Tadinya mereka jualan sendiri-sendiri kan? Dan nggak menarik karena bagi konsumen cuma tempe doang. Nggak seru gitu, tapi begitu dijual jadi satu paket keripik seru, laku. Nah, jadi banyak inovasi-inovasi lain yang muncul, udah saya tulis semua di artikel itu. Teman-teman baca, kamu mahasiswa ya baca. Oke, soal KPPU terakhir ya, pertanyaan ini berat sekali dan saya sangat yakin saya tidak mampu memberi jawaban yang filsafati benar-benar benar. Jadi ini hanya
Karena ada kolega kami yang pejabatnya di FEUI itu ada yang dosen FEUI ada yang pejabat KPPU sekarang juga. Jadi kadang-kadang di kampus ya kita diskusi soal KPPU ini. Saya berada di posisi ragu soal penting tidaknya keberadaan lembaga ini. Udah itu aja, saya cuma bisa jawab itu. Iya, Bu. Saya sedang dalam posisi ragu, apakah perekonomian kita tuh membutuhkan lembaga yang melakukan fungsi dan tugas dan peran seperti itu. Mungkin kalau kita edukasi market kita, pasar kita bikin jadi lebih cerdas. Kita edukasi konsumen kita dengan lebih baik. KPPU itu nggak perlu. Hakim yang paling adil itu pasar. Produk yang jelek, yang kemahalan, ya nggak akan laku sendiri. Kayak misalnya Microsoft. Siapa yang nggak pakai Microsoft sekarang? Oh, tangkap tuh tangkap aja Microsoft ya, Pak. Nggak ngamuk-ngamuk kita yang pakai Microsoft. Orang cuma dia sendiri kok, monopoli juga. Ada Microsoft yang lain. Saya pernah ditawarin beberapa open office lah, software sejenis ya selain Microsoft. Tetap aja saya balik lagi ke Microsoft. Ya gitu ya. Jadi ada monopoli yang memang mafia gitu ya Pak ya. Memang teman-teman sekarang emang ada mafia. Tidak sedikit kasus kayak gini. Tapi ada juga yang namanya natural monopoli. Natural monopoli ini adalah kemonopolian yang bisa terjadi because you're like extremely good at it gitu ya. Dan market itu semacam merestui cuma satu gitu. Ini saya kasih contoh biar teman-teman ngerti. Ya. Contoh, ada bisnis bikin rel atau bisnis pipa penyaluran gas atau bisnis penyaluran kabel-kabel network telekomunikasi. Sebenarnya lebih efisien kalau cuma ada satu perusahaan aja atau banyak perusahaan? Banyak perusahaan. Yakin? Efisien. Banyak perusahaan, karena banyak pesaing. Bikin rel kereta, Pak? Bisnis rel kereta, bisnis transmisi, bukan konstruksi ya, bukan jasa konstruksi yang ngebangun relnya, tapi perusahaan yang menyajikan layanan rel keretanya. Ada yang jawab satu perusahaan. Nah, satu contoh. perusahaan. Kenapa, Mas Ari? Karena dia sangat efisien untuk melakukan pengembangan dan sebagainya kalau dia ditangani sama dia sendiri. Iya. Contoh ketidakefisienan yang terjadi yang di penting jaringan itu memang betul kayak produksi mungkin di otomotif dan sebagainya. Jadi yang mengembangkan mesin biasanya perusahaan itu aja gitu. Yang mengembangkan alat elektronik tertentu ya perusahaan itu aja. Tapi mereka merangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah produk yang kompetitif. Ya. Oke, saya coba lengkapi ya. Pernah lihat nggak sih, pernah ngalamin nggak sih trotoarnya teman-teman dibongkar karena ada mau masang pipa, entah pipa atau kabel, ya. Terus 1 tahun kemudian dibongkar lagi, masang pipa yang lain lagi. Pernah nggak ngelihat jalanan teman-teman digituin? Pernah, Bu. Khususnya di daerah Ternyata Cakung. orang Indonesia hampir pasti pernah gitu ya. Ya itu karena ketika bisnet mau masuk ke jaringan satu-satu bongkar, pasang kabel. Ketika IndiHome atau bisnis lain atau PLN mau memperbaiki saluran, mau mindahin kabel dari atas ke bawah, bongkar lagi gitu loh. Nah di Norwegia tempat saya kuliah dulu, saya dapat inspirasi kayak gini, yang namanya bisnis transmisi itu memang harus lebih efisien kalau sendiri. Jadi listrik nih ya, transmisi listrik, kabel-kabel listrik itu cuma satu perusahaan doang yang punya, BUMN. Tapi power plant-nya, produsen listriknya yang mengisi kabel atau mengisi listrik ke gardu-gardu
itu dibuka ke pasar banyak. Ya, tapi yang jadi power plant yang mengisi listrik ke gardu ini banyak dibuka ke pasar. Tapi perusahaan transmisi yang menyambungkan listrik dari gardu dekat power plant, dekat pembangkit listrik ke gardu dekat rumah-rumah konsumen, ini bisnis transmisi namanya ya. Nah, itu satu doang. Nanti perusahaan yang menyalurkan listrik dari gardu konsumen ke rumah-rumah, ini dibuka lagi ke pasar. Persaingan lagi. Nah, jadi di bill listrik saya, itu tuh ada 3 komponen harga. Jadi saya tuh beli listrik itu kayak beli IndiHome, kita beli jaringan wifi, mau pakai yang mana. Jadi ada komponen nanti di setiap bulan itu ada biaya transmisi, itu goes to Statkraft, itu BUMN-nya PLN. Terus kemudian biaya power plant-nya pergi kemana, jadi saya bisa, misalnya saya langganan listrik sama perusahaan A, yang mana biaya transmisinya itu dari billing saya bulanan, biaya transmisinya itu goes ke perusahaan transmisi, terus biaya bahan baku listriknya itu dari perusahaan lain, bukan perusahaan A, gitu. Yang saya bayar ke perusahaan A itu biaya distribusi, biaya distribusi listriknya, gitu, langganan distribusi listriknya, gitu. Nah, jadi sama, terus itu tadi contoh yang sophisticated lah ya. Sekarang contoh Word, Office. Di dunia ada 2 operating system di dunia komputer yang banyak dipakai. Kalau nggak Macintosh, Windows, ya kan? Ada 2 ini kan, ada 2 laptop, kebanyakan Windows. Dulu saya pernah pakai Mac, Pak, laptop Apple gitu. Dia punya software ngetik beda sendiri gitu. Akhirnya orang yang bekerja pakai Apple itu suka selek sama orang yang bekerja pakai Windows. Kenapa? Waktu saya kirim file saya ke mereka, di komputernya mereka, di komputer Windows, kaca kadut tulisannya, nggak rapi, paragrafnya miring kiri, miring kanan. Capek lagi ngebenerinnya gitu loh. Nah, sehingga membuat kami berdua kalau kolaborasi nggak efisien gitu loh. Coba kalau kita sama-sama pakai software yang sama, kan apa yang tampil di laptop saya otomatis sama dengan laptop pas filenya yang dibuka di laptop Anda. Nggak perlulah kita alokasikan waktu untuk benerin rata kiri, rata kanan, huruf-huruf ini tabel mencong-mencong dirapin, habis 3 jam untuk ngedit layout kayak gitu. Nah, sehingga ada unsur-unsur tertentu yang by nature itu mungkin memang harus 2, memang cuma 2 gitu. Memang mungkin efisiennya itu cuma 3 gitu. Nah ini nih yang saya ada suatu struktur pasar tertentu, layanan dan produk tertentu yang mungkin by nature dia tuh efisiennya monopoli, dia tuh efisiennya duopoli, dia itu efisiennya oligopoli. Justru kalau kebanyakan malah nggak efisien gitu, malah boros marketnya karena konsumen jadi nggak jelas informasinya bagaimana. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya juga masih bertanya, belum tahu jawabannya, sehingga pertanyaan soal KPPU, saya cuma bisa sharing pertanyaan itu. Cuma bisa sharing cerita itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Tadi Bu Dewi udah panjang lebar memberikan informasi kita sekali, sangat bagus sekali tentang bagaimana menumbuhkan wirausaha, kemudian ketimpangan ekonomi, kemudian banyak menyebabkan diantaranya banyak sarjana kita yang menganggur dan itu menjadi problem kita semua. Dan itu menjadi hal yang terbaik kita adalah menjadi UMKM, pelaku usaha, sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional. Mungkin hari ini waktu kan sudah habis Bapak Ibu ya. Jadi untuk acara seminar ini atau acara diskusi ini kami tutup. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sisil. Monggo Mbak Sisil, silakan. Makasih ya Pak Muiz. Baik, wah luar biasa materi kita hari ini ya teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Ari juga. Terima kasih semuanya juga yang sudah ikut bergabung di dalam forum ini. Sedikit saya sampaikan lagi, kami akan berikan sertifikat gratis kepada semua peserta forum online hari ini. Dan pastinya kami harus mengisi dulu survei kepuasan yang sudah kami kirimkan linknya di kolom chat.
juga bisa dilihat di email yang sudah kalian dapatkan saat mengisi form online pertama. Nah, kemudian perlu teman-teman tahu bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis dan pastinya akan hadir setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk informasi terkait dengan Koridor Ide ini bisa kalian akses langsung di bit.ly/Koridor Ide. Dan pastinya minggu depan kita ada Koridor Ide Batch 14 juga di hari Sabtu 18 Juli 2020 jam 10 pagi teman-teman. Kami akan share juga playlist YouTube hari ini, forum hari ini di playlist YouTube Koridor Ide UIK. Dan pastinya kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube UIK di Universitas Widya Kartika supaya kalian juga bisa tahu update terbaru tentang Koridor Ide ini. Oke? Baik. Saya akan membacakan siapa yang akan mendapatkan merchandise gratis dari kami dan akan kami kirimkan langsung di rumah Sobat Milenial. Siapakah dua pemenangnya? Baik. Yang pertama atas nama Anggita Pratiwi. Selamat Anggita Pratiwi dan juga Esther Priscilla. Nah, untuk Anggita dan Esther silakan mengirimkan foto kartu identitasnya ke nomor WhatsApp yang sudah kami sampaikan untuk verifikasi data. Ya, kami tunggu kartu identitasnya untuk kami verifikasi. Dan acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Bu sudah membagi-bagi informasi juga seputar UMKM ini. Kemudian kepada Apindo juga kami mengucapkan terima kasih dan Pak Muiz juga selaku moderator hari ini terima kasih sudah berbagi ilmu juga dan menemani para sobat milenial sekarang. Saya mau promo dikit boleh ya? Boleh, silakan. Baik, boleh dong promo. Boleh, silakan. Saya promonya cuma mau minta tolong peserta hari ini kalau bisa sedekah jempol ke akun Instagram @UKMIndonesiaID. Oke, silakan masukin informasi-informasi dan bagi pengusaha yang pengen misalnya mau ngurus merek, terus pengen bisa dapat notifikasi berbagai program dan artikel-artikel terbaru dari UKM Indonesia. Dan bisa dapat sertifikat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan sertifikat itu bisa digunakan untuk mengakses berbagai diskon waktu daftar merek, urus izin edar BPOM dan lain-lain. Bisa langsung daftar melalui ukmindonesia.id menu registrasi usaha. Nah, itu kita udah MOU sama Kemenkop UKM, jadi teman-teman yang dulu tuh mau nyari SKU harus datang ke kantor lurah atau misalnya mau ikut pameran diminta surat keterangan sama misalnya mau ikut pameran atau mau ekspor mau berharap dapat diskon bea ekspor butuh surat keterangan UMKM, biasanya harus kasak kusuk minta surat KTBLC dari kepala dinas atau dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kota atau dari macam-macam lah gitu ya. Sekarang nggak perlu karena surat KTBLC itu surat keterangan UMKM itu sudah bisa diakses 100% online melalui ukmindonesia.id karena kita udah MOU sama Kemenkop, jadi pendaftaran teman-teman itu langsung diverifikasi dan ditandatangan dapat sertifikat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM-nya. Kami hanya menyediakan teknologinya saja. Nah, gitu aja. Jadi, please share informasi tentang UKM Indonesia kalau misalnya ketemu teman-teman yang mencari informasi tentang UKM. Artikelnya banyak loh di sana. Banyak loh mau nyari ekspor, mau tentang cara akses modal dan lain artikelnya udah banyak di ukmindonesia.id, tinggal ikro aja, tinggal baca. Sip. Gitu aja dari saya. Terima kasih ya kesempatan promonya 2 menit ya, nggak terlalu lama kan? Ya apa-apa Bu. Ayo semua langsung follow aja, langsung di ukmindonesia.id dan juga jangan lupa di @info_uik juga. Nah itu juga. Kalau Instagram saya Dewi Mesari biasa kalau saya.
Oke, langsung Ya. di sumber juga IG-nya. Oke? Oke. Makasih Terima banyak kasih Mbak. ya Bu Dewi. Mbak Silia, Pak Mui, semuanya. Bu Dewi. Ya. Saya Sisil panggilannya. Terima Mbak Sisil ya. Mbak Sisil tadi ya. Ya, Iya. Terima kasih Bu Dewi, Yuk, Pak Mui. sampai jumpa. Jumpa Selamat lagi. siang. Yang baik, tetap semangat menjaga kesehatan sobat milenial. Ya. Semuanya Dan juga sehat ya. Izin pamit. Bye. Monggo Ibu. baik, sekali lagi tetap semangat menjaga kesehatan bagi sobat milenial. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di koridor ide batch berikutnya. Yel-yel kita koridor ide. Oke. Salam humanis, inovatif, kreatif. Sampai jumpa sobat milenial.